Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat mengenai kebaikan kepada kita sekalian juga menghadiri acara diskriminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sulistanti dari Ibu Sarjana. Acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian destinasi, acara yang ketiga adalah doa dan acara yang penutup. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka dan hari ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya adalah penyampaian destinasi budaya positif kepada Ibu Sulistanti dari Ibu Sarjana Pendidikan Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi mengenai materi budaya positif. Ini adalah tugas saya, Bapak Ibu, tugas saya untuk memenuhi pendidikan guru penggerak angkatan 8. Jadi saya harus melakukan diseminasi mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari. Gitu. Nah, budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Budaya positif ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang disiplin diri, kritis dan bertanggung jawab. Nah, mengapa budaya positif itu perlu kita kembangkan? Yang pertama, tentu saja suasana di sekolah ini akan menjadi positif karena kita membutuhkan lingkungan yang positif belajar. Jadi kita membutuhkan adanya budaya positif di sekolah sehingga nanti hasil akhirnya adalah anak-anak ini bisa belajar secara maksimal karena lingkungannya sangat mendukung. Kemudian yang kedua, pembelajaran di sekolah ini kan tidak hanya kita menyampaikan materi pelajaran saja, tetapi juga ada pendidikan karakter. Nah, ini nanti kita akan pelajari mengapa budaya positif ini perlu ditanamkan di sekolah. Kemudian ini adalah tahap dari kita mempelajari budaya positif. Yang pertama, kita harus tahu dulu filosofi pendidikan dari KHD. KHD itu adalah Kinerja Jawa Tengah Pendidikan Indonesia. Setelah kita mengetahui filosofi pendidikan KHD, kita akan masuk ke disiplin positif. Setelah itu kita masuk ke posisi kontrol guru. Lalu yang selanjutnya adalah step ketiga restitusi. Kita akan bertahap berapa? Jadi di sini kita belajar bersama sambil kita merefleksi selama ini bagaimana kita menjadi pendidik. Jadi bukan di sini saya menghubungi ya Bapak Ibu karena dari pelajaran semua ini saya ini malah yang paling sedikit masa kerjanya. Jadi saya belum banyak pengalaman dalam bidang pendidikan. Maka hari ini bukan saya bermaksud menghubungi, tapi kita belajar bersama melalui refleksi sejauh mana atau bagaimana selama ini kita menjadi pendidik. Nah, pertama kita pelajari dulu mengenai filosofi pendidikan Kinerja Jawa Tengah. Nah, gambarnya terlihat ya Bapak Ibu. Ini kalau panjenengan menjadi seorang pendidik di kelas, saya panjenengan semua sudah mengajarkan
kurikulumnya dibaca. Jadi kalau kita melihat karakter siswa yang seperti ini Bapak Ibu, ini kita tidak seharusnya kecewa pasti gini, karena kita sudah menghasilkan materi ternyata anaknya dapatnya 0, salah semua jawabannya. Tetapi kalau kita melihat secara positif, anak ini kreatif Bapak Ibu. Kreatif, dia punya jawaban sendiri yang sebetulnya konsepnya betul. Anak kita ya tidak cilik kan gitu. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh dirinya. Nah, kalau kita menemui yang seperti ini, solusi kita apa Bapak Ibu? Kalau jangan menghadapi anak yang seperti ini, solusinya bagaimana? Apakah dimarahi? Tidak. Dilos-los. Yang lain? Pak Edi terima Pak Edi? Diberi support untuk lebih tekun membaca. Untuk lebih tekun membaca. Yang lain? Diarahkan untuk melihat atau membaca pertanyaan. Untuk membaca pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, anak ini adalah anak yang kreatif. Kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan yang lain karena kecepatan belajarnya berbeda, minatnya berbeda. Nah, anak ini dia kreatif, dia bisa mengolah kata-kata. Bisa kita buat strategi belajar, misalkan anak ini kita suruh membuat puisi atau karangan yang intinya atau isinya adalah terkait materi yang sudah kita ajarkan. Jadi dia belajarnya melalui sesuatu yang dia sukai. Nah, ini merupakan salah satu dari filosofi pendidikan belajar bersama, yaitu bahwa tidak semua anak itu sama. Masing-masing anak ini punya potensi yang berbeda-beda. Kalau kita melihat secara positif seperti itu. Tapi kalau kita melihatnya secara negatif, ini dia tuh bocah kok ini pasti akan seperti itu. Dia jadi orang Islam, pasti seperti itu. Maka mulai dari sekarang alangkah baiknya kita memberikan pada kita bahwa setiap anak ini unik. Nah, ini adalah inti dari filosofi belajar. Nah, ini ada lagi. Pasti ada yang seperti ini kan Bapak Ibu? Ya, ya. Kalau menemui anak yang tidur saat kita sedang mengajar, bagaimana sikap panjenengan? Anak seperti apa? Dibangunkan, cuci muka. Apakah kita menyalahkan anak ini? Betul. Tidak menyalahkan. Yang bisa kita lakukan kalau kita berpikir secara positif adalah kita ubah strategi kita dulu. Mungkin anak ini tidak suka mendengarkan kita ceramah saja, atau strategi belajar kita di kelas itu tidak sesuai dengan cara belajar anak ini. Mungkin gini, saya pernah menemui kasus seperti ini di kelas yang saya ajar. Anak ini tidak pernah bangun dari posisi seperti ini ketika saya mengajar, pasti seperti ini. Dan itu ternyata berlaku untuk semua makhluk. Jadi tidak hanya saya. Saya sempat menjudge anak ini tidak sopan karena saya mengajar dari dulu. Ternyata suatu Senin saat upacara anak ini dipanggil ke tengah lapangan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi dia adalah atlet karate atau pencak silat dan dia menang podium. Nah, ternyata setelah saya bicara anak ini itu memang dia mudah mengantuk kalau mendengarkan orang ceramah dan dia memodel
belajarnya itu yang harus aktif gitu Bapak Ibu. Jadi kita fasilitasi anak-anak yang seperti ini agar dia bisa belajar secara maksimal, bukan kita menyalahkan anak-anak karena setiap apa yang dilakukan anak-anak itu pasti ada alasannya. Nah itu yang harus kita mengerti gitu. Nah ini ringkasan dari filosofi pendidikan di Desa Dewantara. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap siswa itu unik. Kemudian yang kedua, guru ini sebagai penuntun. Yes, guru adalah penuntun bagi siswanya. Jadi Eka Sosongkulodo, Maju Manungkaso, Tuturi Gendayani. Di depan guru adalah panutan, di tengah itu Ngaso Setulodo, Maju Manungkaso. Jadi di tengah itu membangun motivasi, membangun semangat. Tuturi Gendayani di belakang sebagai pendorong. Kemudian yang ketiga, sesuaikan model zaman dan anak-anak. Ini biasanya Bapak Ibu yang paling sering kita alami adalah anak-anak ini main HP saat pelajaran. Nah itu kalau kita fasilitasi supaya anak itu tetap bisa menggunakan HP, kita mix pembelajaran kita dengan teknologi. Nah itu yang dimaksudkan dengan model zaman. Jadi kita tidak bisa mengajarkan anak-anak itu sesuai dengan dulu kita belajar seperti apa. Karena kita belajar itu sudah berapa puluh tahun yang lalu Bapak Ibu. Tidak bisa diterapkan yang sama dengan kondisi anak sekarang. Kemudian yang terakhir adalah bertindak pada siswa, sesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingannya siswa. Nah, murid impian di masa depan, siswa yang Anda harapkan di masa depan itu yang seperti apa Bapak Ibu? Bu Esti, terima Bu Esti. Bu Esti mengharapkan siswa yang menjadi itu seperti apa? Siswa yang cerdas, berprestasi sesuai dengan karakternya. Cerdas, berprestasi sesuai dengan karakternya. Yang lain menurut Bapak Ibu? Sukses di masa depan. Kita mengarahkan ya Bapak Ibu, mengarahkan anak-anak ini sesuai dengan minat dan potensinya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau Desa Dewantara ini mengibaratkan kita menanam di benih jagung. Itu tumbuhnya akan jagung, tidak bisa tumbuhnya padi. Gitu. Kalau kita menanam semangka, ya tumbuhnya akan semangka, tidak bisa jadi melon. Dia kan panas. Ini panas. Yang kita tanam panas. Jadi bibit itu akan tumbuh itu sesuai dengan aslinya. Jadi kalau dia awalnya ditanam itu jagung, berikutnya akan jagung. Nah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu adalah kita memaksimalkan bentuknya. Jadi tanahnya kita pupuk, airnya kita berikan secukupnya sesuai dengan kondisi maksimal dan tumbuh dan sebagainya. Anak-anak pun seperti itu. Jadi mereka sudah punya kondisinya sendiri, sudah punya minatnya sendiri, potensinya sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur lingkungannya, membantu anak ini agar potensinya bisa maksimal. Nah, Bapak Ibu perlu mempunyai visi dalam melakukan tugas pendidikan sebagai seorang pendidik. Visi ini apa? Harapan dan tujuan sekaligus menjadi kompas bagi guru untuk menjalankan profesi dengan muara, akhirnya mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Jadi endingnya adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah ini untuk refleksi kita bersama Bapak Ibu.
keinginan kita belajar. Sudah atau belum Bapak Ibu? Belum sepenuhnya. Sudahkah kita inovasi Bapak Ibu? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya juga. Sudahkah kita kolaborasi dengan rekan-rekan kita? Sudah. Masih bisa dimaksimalkan lagi. Sudahkah kita refleksi Bapak Ibu? Belum maksimal. Nah, ini adalah bekal kita untuk mewujudkan visi kita tadi Bapak Ibu ya. Ingin anak-anak ini berhasil. Jadi kita juga perlu refleksi diri. Refleksi itu bisa dibantu oleh siswa. Ngajar gue sebenarnya apa dulu kan, enak apa dulu, kurangnya apa. Atau kita bisa minta bantuan rekan sejawat. Atau kita refleksi diri, itu juga bisa membantu. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Ini gambar gunung es Bapak Ibu. Kira-kira kaitannya dengan karakter siswa apa Bapak Ibu? Ini seperti gunung es yang kita kapal tarik itu Bapak Ibu. Ya, karena yang ditabrak kapal tarik itu kan yang di bawah air kan, tidak kelihatan. Nah, ini juga sama karakter siswa itu yang bisa kita lihat itu hanya yang di ujungnya saja, yang di atas itu, yang di bawahnya itu belum terlihat. Nah, yang di bawah ini adalah nilai-nilai positif sebetulnya dalam diri siswa itu ada, tapi belum muncul. Nah, ini adalah tugas kita untuk membantu anak-anak ini supaya nilai-nilai positifnya itu bisa tampak keluar. Nah, oke, sekarang menurut Bapak Ibu, siswa yang disiplin itu yang seperti apa? Siswa yang disiplin itu yang apakah yang berangkat sekolahnya tepat waktu, mengumpulkan tugasnya tepat waktu, atau bagaimana? Pak Dari, Bapak Dari. Yang disiplin itu yang seperti apa Pak? Disiplin itu mengikuti semua yang sudah diatur dan bertanggung jawab. Mengikuti semua yang sudah diatur dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain, disiplin itu menurutnya dengan apa? Pak Anas, Pak Anas. Sadar diri, karena harus sadar diri siapa dia. Kalau dia seorang siswa, berarti dia harus mematuhi instruktur sekolah yang dia di situ dan mentaati semuanya. Oke, jadi sadar diri sebagai siswa dan harus menaati apa yang sudah diterapkan untuk anak-anak. Ya, hampir sama sebetulnya dengan Pak Gali. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, sudahkah betul apa yang kita maksud dengan disiplin itu Bapak Ibu? Jadi yang dimaksud disiplin itu bukanlah cara membuat orang lain patuh atau taat atau mengikuti aturan dengan cara apapun dan mengandung unsur ketidaknyamanan. Jadi ini pengertian disiplin yang ada di masyarakat kita Bapak Ibu. Kaitannya adalah dengan aturan. Orang patuh berarti orang disiplin. Padahal yang dimaksudkan disiplin di sini adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, untuk taat dan patuh menegakkan nilai dan keyakinan yang dipercayai dalam diri. Jadi kepatuhan ini muncul dalam dirinya, bukan karena adanya aturan. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin positif. Nah, disiplin positif satu, tanpa kekerasan dan ancaman. Komunikasinya efektif antara
Oke. Kemudian yang terakhir, memberdayakan peserta didik melakukan sesuatu karena keinginannya sendiri sesuai dengan nilai dan motivasi guru. Jadi dari dirinya sendiri Bapak Ibu, bukan karena aturan. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai motivasi diri. Nah, ini anggap saja saya sama ya, kata-katanya sama. Nih. Nah, apa motivasi Bapak Ibu hadir di ruangan ini? Jawab jujur, ayo. Coba motivasinya apa? Apakah merasa ada roti dan sendiri? Ayo. Ada yang seperti itu? Dapat konsumsi. Atau karena sudah diundang terakhir, nanti kalau tidak datang orangnya marah, misalkan seperti itu. Ya kan? Ada yang seperti itu. Ada juga yang memang ingin belajar di sini. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada beri pelajar. Terima kasih beri pelajar. Nah, sekarang kita berbicara motivasi itu Bapak Ibu. Tadi ada yang motivasinya itu karena ingin snack. Berarti dia ingin gajian. Ingin sesuatu yang menyenangkan. Nah, anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Kadangkala apa yang dia lakukan itu karena ingin sesuatu yang didapatkan bahagia dan sebagainya. Nah, motivasi ini datangnya dari luar atau dari dalam dirinya? Dari luar. Jadi sifatnya masih eksternal. Kalau tidak ada motivasinya, Bapak Ibu tidak ke sini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, orang kepenak ya berarti nanti marah. Itu dari luar atau dari dalam diri? Dari luar juga, bersifat eksternal. Karena dia tidak mau nanti, iya, saya marah karena dengan tidak datang. Artinya dengan menghindari sesuatu yang mungkin membuat jenengan tidak nyaman. Jadi ada melakukan supaya aman saja, supaya nanti jenengan nyaman-nyaman saja ke depannya. Atau menghindari hukuman. Kalau anak-anak seperti itu, menghindari hukuman. Nah, ini motivasi seperti ini masih eksternal. Anak-anak diberikan peraturan, kalau dia tidak mengikuti maka dia dihukum. Sehingga dia mengikuti aturan. Nah, itu motivasinya dari luar eksternal, belum dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang tadi mau belajar ke sini, Bu Ifajar. Nah, ini motivasinya sudah internal Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bu Ifajar. Motivasinya dalam dirinya sendiri. Karena Ifajar mau dari diri, mempunyai keyakinan dan nilai diri. Luar biasa. Nah, motivasi menghindari hukuman ya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dia melakukan sesuatu karena menghindari permasalahan, menghindari hukuman yang mungkin akan merugikan dia secara fisik, psikologi, atau kebutuhannya tidak terpenuhi. Kemudian motivasi untuk mendapatkan hadiah. Ini kalau hadiahnya tidak ada atau ibadahnya tidak ada, kemungkinan anak tidak akan melakukan. Sehingga ini belum bersifat internal, masih eksternal. Nah, dampak hadiah Bapak Ibu ini sepertinya sepele, tetapi kalau kita lihat tadi, hadiah itu juga kadang-kala bisa menjadi hukuman untuk anak. Yang pertama, dampak hadiah itu anak-anak akan berkecil hati jika gagal. Biasanya berhasil dapat hadiah, kalau gagal dia akan berkecil hati. Yang kedua, anak-anak ini akan cemas dalam persaingan. Berhenti mencoba jika merasa tidak mampu bersaing. Yang ketiga, karena adanya hadiah,
dalam prosesnya dia mengejar sesuatu itu yang diangan-angankan dia adalah hadiahnya, bukan kreativitasnya. Sehingga kreativitas siswa ini akan hilang dan merasa dituntut karena tidak suka dikendalikan. Di anak-anak yang suka berpikir kreatif itu biasanya tidak menganggap hadiah itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir, kebahagiaan dan kebanggaan atas pencapaian menjadi tertutupi. Jadi misalkan anak-anak mendapatkan nilai 100 dalam ulangannya, tanpa jenengan berikan hadiah, itu dia merasa senang karena pencapaiannya sendiri. Tetapi kalau pada saat anak-anak merasakan kebahagiaannya itu jenengan kasih hadiah, justru malah kebanggaannya akan tertutupi karena dia lebih fokus pada hadiah. Oke, kita lanjutkan. Ini motivasi internal. Baiknya menantara dikasih hadiah ya nanti. Apakah yang menantara memberi hadiah? Mungkin hadiahnya bukan cuma barang ya. Oke. Bisa langsung ke ujian. Seperti itu anak-anak baru termotivasi. Orang dengan motivasi internal akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi dia fokusnya adalah kepada kebaikan dirinya sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Melakukannya karena ingin menjadi orang dengan nilai-nilai tersebut. Ini adalah bekal untuk menumbuhkan disiplin positif. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Tadi yang seperti yang saya katakan bahwa anak-anak itu setiap melakukan suatu tindakan itu pasti ada alasannya, ada motivasinya. Dan dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Dan kebutuhan yang mana yang akan dipenuhi, kita harus tahu dulu. Misalkan anak-anak ini terlambat masuk sekolah, biasanya kan seperti itu nih, malamnya melekan, main HP. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi apa Bapak Ibu? Kalau dia main game saja semalaman. Jadi kebutuhan dasar itu ada beberapa. Yang pertama, aktualisasi diri. Kemudian dia ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian dia ingin bersosialisasi, dia main game semalaman. Itu dia ingin memenuhi kebutuhannya akan rasa senang. Sehingga sampai dia mengorbankan yang lain. Nah ini yang harus kita bimbing Bapak Ibu. Jadi kita tidak fokus kepada kesalahan anak ini karena dia terlambat, tapi kita fokus pada bagaimana kita mengatasi akar masalahnya. Akar masalahnya adalah anak ini ingin memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nanti bisa kita arahkan supaya anak ini bisa menyalurkan rasa senangnya dia tanpa dia mengorbankan yang lain atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita lanjutkan. Nah, coba Bapak Ibu, ada kasus Bapak Ibu, ini ada kasus siswa meminjam jawaban soal matematika dari kelas 9 yang gurunya sudah ngajar di situ. Gurunya sama, sudah ngajar di jam sebelumnya di kelas 9. Dia pinjam jawaban matematika di situ. Agar nanti saat diminta maju mengerjakan, dia tidak malu karena tidak bisa mengerjakan. Bapak Ibu, sebetulnya ini yang saya alami waktu SMA. Mohon maaf. Jadi dulu saya seperti itu Bapak Ibu, karena guru matematikanya ini galak dan setiap ngajar itu pasti memanggil pakai buku absen untuk anaknya maju ke depan, mengerjakan di depan. Kalau tidak bisa itu ya malu sekali. Jadi saya dan teman-teman ke kelas 9 yang tadi sudah belajar matematika, saya pinjam bukunya. Gitu. Nah,
matematika jadi kelas 9. Tadi motivasi ada 3 ya Bapak Ibu. Mendapatkan hadiah, menghindari hukuman, atau dari internal. Nah, menghindari hukuman. Jadi anak ini belajar matematika itu bukan karena dia ingin bisa, tapi karena ingin menghindari hukuman atau menghindari rasa malu karena tidak bisa mengerjakan. Kemudian kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa? Rasa aman, betul Bu Dwi. Jadi anak ini ingin mendapatkan rasa aman dan dia akhirnya melakukan hal yang sebetulnya kurang baik. Nah, kasus seperti ini itu akan banyak kita temui sebagai pendidik Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kalau ada kasus seperti ini, kita cari dulu motivasi anak ini apa, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi apa, sehingga nanti kita bisa membantu dia mencari solusi yang bisa membantu anak ini memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang posisi kontrol dulu. Ini kita coba refleksi bersama gitu Pak Ibu. Kita ada di posisi mana? Jadi posisi kontrol guru itu ada beberapa. Yang pertama adalah penghukum. Ini sebagian besar dari Bapak Ibu yang hadir di sini adalah anggota STP UKM. Pastinya banyak sekali mengatasi anak-anak terlambat di depan sekolah. Okay. Apakah panjenengan ada yang memposisikan diri seperti ini Bapak Ibu sebagai penghukum? Patuhi aturan, kamu itu tidak taat aturan. Pasti ada yang seperti itu. Ya kita tidak usah menyebutkan siapa. Saya sendiri kadang seperti itu Bapak Ibu. Kadang saya juga ada di posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, dampaknya adalah siswa ini akan marah, dendam dan agresifnya mungkin dia bisa marah ke temannya yang lain di kelas atau dia akan agresif pada gurunya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, ini juga pernah saya lakukan Bapak Ibu. Bagaimana orang tuamu kalau tahu kamu seperti ini? Dia kan Bapak Ibu pasti ada yang seperti itu ya. Kamu gak kasihan sama orang tuamu. Dia di sekolah malah kayak gini, mengecewakan. Ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Dampaknya ini bisa lebih dahsyat dibandingkan yang pertama tadi. Karena yang pertama dia bisa bersifat agresif. Tapi kalau anak-anak yang ada di posisi ini, dia bisa memendam rasa bersalahnya. Dan memendam itu akan lebih berbahaya dibandingkan meluapkan. Kalau dia bisa meluapkan atau menceritakan kepada orang lain itu akan bisa lebih baik. Tapi kalau dipendam terlalu lama, dia bisa menyakiti diri sendiri. Dia kan punya istri, biasanya anak-anak yang tidak punya teman untuk mencurahkan hatinya, dia akan menyakiti diri sendiri. Kemudian posisi teman. Ini juga pernah saya lakukan Bapak Ibu. Jadi berusaha untuk menjadi teman untuk anak-anak. Ya kadang kalau kita dekat dengan anak ini, si A atau si B, anak ini melakukan kesalahan, nanti kita akan bantu membereskan masalahnya. Gitu. Dampaknya anak ini akan terlalu tergantung dengan kita. Dan kadang malah tidak menghargai guru yang lain. Sebenarnya kalau berjatuh, berjatuh nomor 1. Pokoknya berjatuh terus pokoknya berjatuh. Kalau berjatuh minta tolong, saya mau, yang lain tidak mau. Misalkan seperti itu juga bisa menjadi dampak. Kurang kooperatif dengan guru yang lain. Dan dia bisa kecewa kalau suatu saat berjatuh nggak mau membantu. Gitu. Jadi motivasinya ya belum dari dalam dirinya. Oke, kita lanjutkan. Posisi
Ini kita sudah sepakati konsekuensi dengan anak Ibu. Jadi kalau anak ini terlambat sekolah misalkan, kamu tahu ya konsekuensinya apa. Jadi kita hanya menyangkutkan anak ini, menautkan dengan konsekuensi yang ada. Ingat-ingat lagi konsekuensinya apa. Jadi kita hanya memantau saja. Tuh. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ini yang paling baik Bapak Ibu, yang paling ideal adalah yang ini. Kamu terlambat. Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Jadi kita tidak hanya menyangkutkan anak ini dengan peraturan atau dengan konsekuensi, tapi kita juga membantu anak memperbaiki. Jadi kita harus cari dulu akar masalahnya apa, kita bantu untuk menyelesaikan. Yang terbaik adalah manajer. Murid terbantu menganalisis kebutuhan diri dan orang lain. Penekanannya pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi juga berkolaborasi memperbaiki kesalahan. Berkolaborasi ini dibantu oleh guru. Oke, sekarang segitiga restitusi. Ada yang sudah pernah mendengar Bapak Ibu segitiga restitusi? Mendengar saja. Tapi sudah pernah Bapak Ibu mendengar? Tidak apa-apa Pak Ibu, mendengar dulu tidak apa-apa. Ini segitiga restitusi ini adalah langkah yang bisa kita pakai untuk membantu anak memperbaiki kesalahan. Jadi posisi kontrol guru sebagai manajer yang terbaik tadi itu bisa kita terapkan kepada anak. Langkah-langkahnya adalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita stabilkan identitas dulu. Jadi anak yang melakukan kesalahan jangan kita salah-salahkan. Semakin dia terpuruk, semakin dia tidak mau cerita. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, bahwa dia adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Kita pun juga seperti itu, gitu. Untuk menenangkan dirinya terlebih dulu. Setelah itu kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu bukan berarti dia salah tapi apa-apa. Salah apa-apa. Tapi kita tambahkan kata-katanya. Misalkan, Bu, saya tuh tadi makan di kantin jadi telat masuk kelas. Nggak apa-apa, Bu, tadi juga kalau lapar ya makan. Solusinya memang makan. Tapi setelah itu kita arahkan, kamu boleh makan, tapi jangan sampai mengganggu hak-hak kamu dan orang lain. Bapak guru sudah ngajar, itulah kamu baru masuk. Seperti itu. Kita kaitkan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Berarti nilai apa yang belum kamu terapkan? Saya belum disiplin. Solusinya apa? Jadi kita bertahap Bapak Ibu. Pertama kita stabilkan dulu anak ini supaya dia mau berpikir secara internal salahnya apa. Kemudian kita bimbing untuk dia menemukan solusi yang cocok dengan dirinya. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, kamu harus begini. Jadi itu nanti motivasinya eksternal lagi karena takut kita marah. Tapi kita mengajak anak ini untuk mencari solusi yang dia bisa lakukan, dan itu idenya muncul dari dirinya sendiri, sehingga nanti tidak sulit untuk dia melakukan itu. Oke, contohnya ini saya ada video Bapak Ibu. Kemarin saya sudah coba buat segitiga restitusi, tapi suaranya terdengar gitu ya. Ini sambil saya jelaskan Bapak Ibu. Kurang lebih begini Bapak Ibu. Ini ada dua siswa
gitu. Dan ada laporan dari temannya, Bu, Bayu sama Lana tidak piket, pulang sekolah langsung hilang, gitu. 2 kali piket tidak datang. Oke, kemudian saya panggil anak ini, saya tanyakan dulu, betul tidak? Kita konfirmasi dulu Bapak Ibu, betul tidak ada kejadian seperti ini? Betul, kata dia. Nah, betul Bu, memang saya tidak piket. Nah, kita tanyakan Bapak Ibu, tidak piket itu sesuatu yang benar atau salah? Terus mereka salah Bu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, kita tanyakan Bapak Ibu, alasannya apa sih? Kenapa kok kalian tidak piket? Ternyata jawaban dari 2 anak ini adalah, Bu, saya buru-buru ada jadwal futsal di kampung, gitu. Ada tanding futsal di kampung. 2 anak ini tetangga Bapak Ibu, tetangga, terus mereka buru-buru pulang karena harus ganti baju dulu dan makan siang. Setelah itu baru futsal. Bu, kalau saya tidak makan siang nanti saya nggak buat futsal, nanti kalah pertandingannya. Jadi alasannya itu karena dia ini memenuhi kebutuhan apa Bapak Ibu? Gimana Bu Dwi? Aktualisasi diri ya, karena dia ingin bersama teman-temannya ya. Kalau dia tidak datang nanti mungkin dikucilkan dan sebagainya. Kemudian dia harus pulang dulu buru-buru ingin makan. Berarti dia harus memenuhi kebutuhannya terhadap fisiologi, terhadap tubuhnya. Dia pengen makan, pengen istirahat sebentar, pengen ganti baju. Nah, ini akar masalahnya di situ Bapak Ibu. Kalau memang dia itu ingin makan atau lapar, solusinya kan memang makan deh. Solusinya memang makan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak ini. Tapi kita carikan solusi lain, kita bimbing bahwa apa yang dia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap makanan dan kesenangan dan aktualisasi diri itu ternyata merugikan teman-temannya yang lain. Bagaimana caranya supaya kebutuhan itu tetap terpenuhi tetapi tanpa merugikan orang lain? Nah, kita berikan penjelasan seperti itu, kemudian kita arahkan anak ini untuk mencari solusi sendiri. Coba cari solusi bagaimana supaya kamu tetap bisa futsal, tapi juga tidak meninggalkan tugas piket. Ternyata 2 anak ini bisa mencari solusi sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini solusinya. Dari Bayu solusinya nanti saya diskusi dengan teman-teman Bu supaya diundur setengah jam futsalnya. Kalau tidak bisa masuk ke solusinya lama, yaitu saya akan tukar tugas piketnya Bu dengan teman yang lain. Atau saya piketnya pagi, yang siang nanti bisa teman yang lain. Akan seperti itu. Jadi mereka mencari solusi yang bisa mereka lakukan, bukan kita memaksakan pada anak-anak. Caranya pokoknya kue kudu piket. Padahal kita seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita memaksakan seperti itu, anak-anak juga akan merasa kesulitan, karena kita ingin membudayakan sesuatu yang positif,
ketiga, kita minta anak mencari solusi yang bisa dilakukan sendiri. Kalau anak tidak bisa mencari solusi, kita bimbing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke solusi itu. Nah, kemudian bagaimana dengan teman-teman yang tadi sudah kamu tinggalkan tiketnya? Ini Bayu dan Lana akan meminta maaf dan mengganti tiket yang dia tinggalkan. Ini adalah idenya mereka sendiri, bukan saya nyuruh. Berarti mereka memiliki tiket yang papat, gitu. Tidak seperti itu. Jadi mereka punya ide sendiri. Ya sudah, nanti saya minta maaf Bu, nanti saya ganti tiketnya di hari yang lain. Nah, yang diharapkan adalah yang seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Nah, sudah selesai. Sekarang saya kembalikan ke Bu Indra. Monggo Bu Indra. Dan kita beri aplaus dulu untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin mempertanyakan apa yang disampaikan oleh Bu Tati. Mohon untuk menyampaikan identitas terlebih dahulu, kemudian mengajukan pertanyaannya. Mohon Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ilmu yang diberikan nanti. Saya sebenarnya kalau ada kata-kata disiplin positif itu saya membayangkan diri saya sendiri gitu, karena untuk ya seperti ini ya Pak, memenuhi kebutuhan itu kan sebenarnya bertahap ya, piramidanya itu dari bawah dulu sampai atas gitu. Tapi kadang-kadang memang sekarang ini saya juga gitu tidak menunjuk orang lain, tapi diri saya sendiri gitu, dengan alasan kesibukan, kemudian dengan alasan tekanan pekerjaan yang tinggi. Kadang-kadang kebutuhan yang di bawah itu belum terpenuhi, tapi sudah mau yang di atas gitu. Nah, kalau menurut Bu Tati itu bagaimana tips supaya dari segitiga kebutuhan itu bisa dipenuhi secara runtut gitu. Artinya gimana sih kita itu mendisiplinkan diri kita sendiri dulu, karena menjadi pendidik itu kita akan mengajarkan, tapi sebenarnya kita itu juga dilihat gitu. Kita itu public figure di sekolah, kalau menurut saya begitu. Guru niki ono sing mlaku loro karo kancane wong lanang gitu ya, terutama dulu gitu. Muridnya nyeker ya, Bu saya kok tidak boleh berdua sama teman saya, padahal Pak Guru sama Bu Guru itu jalan aja berdua gitu. Misalnya kan kayak gitu, itu tidak bisa dipungkiri gitu. Jadi kalau saya itu lebih ke apa namanya, sebelum mungkin kita mendisiplinkan positif seperti itu, mungkin saya sendiri yang perlu didisiplinkan. Nah, menurut Bu Tati itu bagaimana supaya di dalam diri kita itu secara mental itu sudah tertanam disiplin positif. Terima kasih. Jadi Bu Dwi mengatakan bahwa betul sekali ada segitiga kebutuhan dasar manusia, dan yang perlu kita penuhi terlebih dahulu adalah yang ada di dasar. Yang ada di dasar ini adalah kebutuhan fisiologis. Ya, yang pertama kebutuhan yang harus dipenuhi adalah fisiologis, Bapak Ibu. Kita itu ada di institusi ini adalah sebuah organisasi. Sekolah ini adalah organisasi, dan yang ada di dalam sini bukan hanya diri kita sendiri.
Ya, ada banyak sekali yang membawa organisasi ini menuju satu visi. Jadi kita butuh kerjasama. Dan di situ ada banyak orang, Bapak Ibu. Kita rekan kerja, siswa, stakeholder dan sebagainya, masyarakat, orang tua. Yang ingin saya tekankan di sini adalah gini Bu Dwi, kadang itu di dalam kita berinteraksi dengan orang lain itu kan ada yang namanya kalau bahasa Jawa itu wang sinawang gitu Dwi. Wang sinawang. Jadi apa yang kita lihat di orang lain itu bagus, pasti kita ingin memenuhi untuk diri kita sendiri. Padahal kalau dalam segitiga kebutuhan dasar itu bukan di kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita makan, minum, tidur, pakaian. Kita melihat teman kita punya mobil bagus, rumah bagus, piknik lah yang paling sering muncul di status kita itu kan piknik ya. Teman-teman kita piknik kok di rumah lain. Aku ya pengen tapi dompetnya tidak mendukung Bapak Ibu. Nah, saya akan mengikuti orang lain. Kalau piknik, aku ya butuh piknik. Gitu. Saya akan mengabaikan hal-hal lainnya. Tugas-tugas saya tinggal. Pokoknya aku piknik bisa dari status. Misalkan seperti itu. Dan ini butuh kebijaksanaan Bapak Ibu dalam kita menghadapi suatu kondisi. Terlebih lagi dalam kehidupan sosial kita itu berinteraksi dengan banyak orang, pasti ada yang seperti itu. Jadi yang pertama itu butuh kebijaksanaan dalam diri kita. Kita lihat dulu kemampuan kita, kebutuhan kita itu apa, kita sinkronkan. Kalau memang itu bukan kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa kita penuhi, misalkan seperti saya mau piknik tidak ada uangnya Bapak Ibu, ya saya tidak piknik Bapak Ibu, tidak apa di rumah aja. Ya, nanti kalau sudah saya mampu ada uangnya baru saya piknik. Itu. Kemudian yang kedua, seperti yang Bu Dwi lakukan tadi, bahwa kita itu harus terus refleksi diri. Dari awal Bu Dwi menyampaikan tadi, Bu Dwi sudah mengatakan bahwa saya itu kalau bicara mengenai budaya positif, saya itu melihat diri saya. Nah, itu sudah salah satu bentuk untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri kita. Jadi berawal dari kita merefleksi diri kita. Tuh. Kalau kita tidak mau melihat diri kita tidak mau bercermin, ya kita tidak bisa melihat apa yang kurang dari diri kita. Gitu. Sehingga kita untuk menuju sesuatu yang lebih baik itu akan sulit. Jadi memang kita butuh refleksi. Entah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, dalam kekeluargaan kita dan sebagainya, itu butuh yang namanya refleksi. Itu jalan dari saya. Jadi kita menanamkan budaya positif, disiplin positif dalam diri kita itu berawal dari kita refleksi diri, kemudian kita menanggapi itu secara bijaksana. Ya, kemudian Bu Ibadah bertanya. Oh sama, terima kasih Bu Ibadah. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Bijaksana. Bijaksana ya, bijaksana. Ini bijaksana itu sebetulnya kata-katanya ya mudah, tapi kalau melaksanakan ya sulit ya Bapak Ibu. Bijaksana itu sulit sekali, apalagi kalau lingkungan kita itu teman-temannya kadang
mungkin potong rambut, ganti gaya gitu. Anak aku tahu. Kita ganti casing HP sih tahu anaknya. Jadi anak-anak itu melihat kita, maka kebijaksanaan itu sesuatu yang penting sekali karena kita sebagai panutan, kita memberi suri teladan anak-anak. Kebijaksanaan itu memang tidak bisa tumbuh tiba-tiba. Jadi kita dengan circle kita biasanya itu juga membantu kita untuk mengembangkan kebijaksanaan. Dengan siapa kita berinteraksi setiap hari, kita kumpul setiap hari. Kalau circle kita itu orang-orang yang bisa membantu kita untuk bijaksana, ya kita bijaksana. Tapi kalau circle kita, misalkan ada teman kita yang piknik, kalau piknik, main kayak gitu, misalkan di kompor-kompori dan sebagainya, itu circle itu tidak bisa membantu kita untuk lebih bijaksana. Nah, itu yang harus kita hati-hati Bapak Ibu. Jadi menyikapi kita dalam bersosialisasi sehari-hari itu juga penting. Bagaimana nanti circle itu membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik atau justru malah menjadikan kita gitu. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi juga boleh Bapak Ibu. Atau menambahkan dari jawaban saya juga boleh. Monggo.